Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lagai Channel, channelnya orang tua berjiwa muda dan orang muda harus berjiwa wira swasta. Dasar perencanaan suatu usaha. Untuk memulai atau merencanakan suatu usaha, entah itu karena hobi atau hanya sekedar untuk mengisi waktu luang, atau memang berencana sebagai ladang usaha, semuanya tidak lepas dari sebuah rencana awal yang berupa rencana sederhana sampai yang super komplit. Film yang bagus itu karena skenarionya juga pasti bagus, alurnya berurutan dan berkesinambungan. Begitu juga kalau kita mau berusaha atau mau mengusahakan sesuatu, harus kita buat juga sebuah rencana atau sebuah skenario guna mendukung kegiatan kita tersebut. Artinya, kita harus merencanakan inputnya seperti apa dan outputnya juga seperti apa. Input yang pertama adalah bidang atau jenis usaha apa yang akan kita upayakan. Artinya, sesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, lahan yang tersedia, pengetahuan dasar yang sudah kita miliki, pengalaman yang kita punyai kalau ada, tenaga kerja yang tersedia, serta moda transportasi yang tersedia seperti apa. Yang kedua adalah teknik dan perlakuannya harus bagaimana dan seperti apa. Artinya, ini meliputi sifat tumbuh dan hidup dari apa yang akan kita usahakan, batasan dan syarat-syarat yang harus kita ikuti agar menghasilkan sesuatu seperti yang kita rencanakan dan kita harapkan, serta hitungan dan kalkulasinya kalau ada. Yang tak kalah penting adalah input yang ketiga, pendanaan dan biaya-biayanya berdasarkan apa dan dari mana. Ini adalah titik sentral utama kita. Sumbernya dari mana dan dari apa, besarnya berapa, dan penggunaannya harus bagaimana. Poin 3 ini memang mutlak karena napasnya di sini. Kalau tidak ada bagaimana? Tetap bisa berjalan dengan memakai dan memanfaatkan segala potensi yang ada yang kita miliki, tapi jalannya akan sedikit melambat. Sedangkan outputnya adalah hasilnya akan kita kemanakan dan kita apakan. Ini yang paling utama. Jadi sebelum kita mulai, semuanya sudah ada gambaran baik input dan outputnya. Ini membantu kita untuk mengatur ritme dan pola kerja yang akan kita lakukan dan kita tekuni. Dengan perencanaan dan tujuan yang jelas akan membawa kita kepada sesuatu hasil yang jelas juga, terutama untuk outputnya. Jadi kita sudah menang satu langkah sebelum kita memulai suatu kegiatan. Kenapa saya tekankan outputnya? Karena kita tidak akan stres atau patah semangat kalau kita sudah tahu hasilnya akan kita kemanakan dan kita apakan. Artinya bukan pasar yang mengatur kita, tapi kita sendiri yang mengatur pasar kita. Mau harga outputnya anjlok di pasaran, kita tidak terpengaruh. Apalagi kalau harga outputnya naik, akan lebih baik lagi buat kita. Ini adalah tujuan sebuah perencanaan. Minimal kita tidak akan terjebak oleh suatu kondisi perubahan, terutama kondisi perubahan pasar, baik berupa kondisi yang berdasarkan input, apalagi oleh kondisi perubahan pasar output. Ini adalah paparan sederhana bagaimana kita membuat suatu pola kerja yang terencana untuk suatu peluang usaha dengan kegiatan yang jelas alurnya. Dasar perencanaan suatu usaha itu harus kita buat dan kita tentukan sebagai acuan langkah demi langkah tahapan yang akan kita laksanakan. Apapun yang akan Anda capai dan raih sebelum dan sesudah menjadi petani, selalulah rendah hati. Rendah hati dalam menerima ilmu pengetahuan, kritikan dan celaan. Terimalah semuanya untuk membangun dan menambah wawasan dan keberhasilan. Sebelum pohon itu tumbuh, ada saja orang yang akan menginjaknya. Setelah tumbuh pun ada saja orang yang akan membabatnya. Dan setelah tinggi ada saja orang yang akan merubuhkannya. Semakin tinggi pohonnya tumbuh, maka akan banyak angin dan badai yang menerpa. Jadi nikmatin saja prosesnya. Ayo kita mulai gaungkan, aku adalah petani. Petani yang cerdas
artinya cerdas dalam mengambil keputusan dan kesimpulan. Petani yang pintar artinya pintar dalam menghitung untung rugi keberhasilan. Dan petani yang berintegritas artinya berintegritas dalam akhlak dan kepribadian. Kalau ada komentar, masukan dan celaan yang positif tentunya, silahkan tulis di kolom komentar dan kita coba cari jawabannya bersama-sama. Dan kalau Anda suka dengan channel ini atau dengan tutorial ini, silahkan di like dan di share. Dan terima kasih atas subscribe dan kunjungannya. Terima kasih atas semua support dan dukungannya untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.